お前よ。まあまあまあ、今日は挨拶しに来ただけなんだ。なんていらねえ。それが強さだって思ってた。千尋ちゃんが爆弾かクソする時もだな。にさらわれた。喧嘩に理由ない。こんなの。Seorang remaja bernama Tatsuya Iguchi adalah ketua geng motor bernama Komae. Ia dikenal sangat brutal hingga dijuluki si anjing gila. Namun kebrutalannya berakhir setelah terlibat bentrok dengan polisi yang membuatnya harus mendekam di penjara. Beberapa waktu kemudian Tatsuya akhirnya dinyatakan bebas, tapi saat hendak meninggalkan penjara, sifat liarnya kembali muncul. Akibatnya sehari setelah kebebasannya itu, ia kembali dijatuhi hukuman dan harus kembali masuk ke penjara. 3 bulan berlalu, Tatsuya kembali bebas dengan 3 tahun masa percobaan. Selama masa percobaan itu, orang tua Tatsuya meminta saudaranya yang berada di kota Chiba untuk memberi Tatsuya pekerjaan di kedai barbeque miliknya dengan harapan hal itu bisa membantu membimbing Tatsuya agar berubah. Seorang polisi bernama Ishido memperingatkan Tatsuya agar tidak melakukan hal-hal aneh selama masa percobaannya. Ia menekankan bahwa di daerah tempat tinggal Tatsuya yang baru terdapat beberapa geng terkenal karena sifatnya yang liar dan brutal. Karena itu, Ishido meminta Tatsuya untuk tidak terlibat sedikit pun dengan mereka. Tatsuya pun tunduk dan patuh, namun setelah Ishido pergi, dia langsung melepaskan kekesalannya itu di jalanan yang sepi. Sesaat setelah Tatsuya melampiaskan kekesalannya itu, seorang wanita bernama Chihiro muncul di hadapan Tatsuya dan menegurnya dengan sinis. Tak jauh dari situ, sebuah motor yang terparkir di depan toko menarik perhatian Tatsuya. Sebagai mantan anggota geng motor, ia langsung mendekati motor itu dan memperhatikannya dengan seksama. Namun tak lama kemudian, pemilik motor itu keluar dari dalam toko dan menegurnya dengan kasar. Tatsuya lantas membalas teguran itu dengan nada tinggi. Pemilik motor pun menantang Tatsuya untuk berkelahi. Awalnya Tatsuya menolak, namun karena Tatsuya sudah diliputi amarah, akhirnya Tatsuya menerima tantangan itu. Dan belakang minimarket pun menjadi arena perkelahian mereka. Di awal perkelahian itu, Tatsuya tidak banyak melawan karena khawatir menggagalkan masa percobaannya. Lalu Tatsuya pun mengajak pemilik motor itu untuk beradu sumo. Setelah Tatsuya memenangkan adu sumo itu, si pemilik motor pun akhirnya mengakui kehebatan Tatsuya. Di kesempatan itu, pemilik motor pun memperkenalkan dirinya. Dia bernama Kamae. Kamae berkata kepada Tatsuya agar tidak membicarakan kekalahannya itu kepada siapapun. Sebab jika kelompok gengnya sudah tahu jika dia sudah dikalahkan, hal itu dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan geng. Mendengar kata geng, Tatsuya langsung menaruh perhatiannya kepada Kaname. Dan Kaname pun menceritakan kehebatan gengnya yang bernama Kirihito. Geng itu diisi oleh orang-orang kuat seperti Taguchi, pemimpin pasukan khusus. Kemudian Suya Meguro sebagai pemimpin pasukan pengintai. Lalu ada Keigo Nagashima sebagai pemimpin pasukan serang. Juga ada Sogomuto dan Ryo Sawamura sebagai pemimpin pasukan serbu. Dan yang terkuat di antara mereka adalah dirinya, Kaname, sang wakil kapten. Terakhir yang terkuat di antara yang terkuat ada Atsuhi atau biasa dipanggil Atchan, sang pemimpin geng yang dijuluki sebagai malaikat pelindung yang liar. Mendengar cerita itu, jiwa liar Tatsuya kembali meronta-ronta, dan untuk meredakannya, Tatsuya pun mengajak Kaname beradu panco. Esok harinya saat Tatsuya sedang mencuci piring, Kaname datang mengunjunginya. Tatsuya awalnya risih atas kedatangan Kaname di waktu kerjanya itu. Namun karena SOP harus tetap dijalankan dengan baik, dengan sedikit kesal, Tatsuya pun tetap melayani Kaname. Setelah itu muncul sebuah pemberitaan di layar TV tentang tewasnya 3 pejalan kaki yang ditabrak oleh seorang pengendara mobil berusia 30 tahun. Selain itu, polisi juga menemukan beberapa narkoboy di dalam mobil itu.
Mendengar berita itu, Kaname langsung berpikir bahwa hal itu pasti ulah dari geng Bakurakan yang tidak lain adalah rival dari geng mereka. Bakurakan. Di sebuah klub malam, sekelompok orang tengah mengadakan pesta privat untuk membahas hasil penjualan Narkoboy. Kelompok itu tidak lain adalah Bakurakan, geng yang dipimpin oleh Kazumasa dan dua saudaranya bernama Kaiji dan Kenzo. Di tengah pesta muncul geng lain bernama Neighborhood yang dipimpin oleh Harikawa. Kedatangan Harikawa bukan tanpa alasan. Ia datang untuk menuntut ganti rugi atas mobilnya yang ditabrak oleh salah satu anggota Bakurakan. Harikawa meminta 1 juta yen sebagai kompensasi. Kenzo menanggapi tuntutan itu dengan nada kasar, namun Kazumasa segera menegurnya. Tanpa banyak bicara, Kazumasa langsung memberikan uang 1 juta yen kepada Harikawa. Tetapi sebagai balasan atas luka Kenzo, ia menuntut 2 juta yen dari Harikawa. Jelas Harikawa menolak mentah-mentah. Tak terima penolakannya, Kazumasa menantang Harikawa untuk duel 1 lawan 1. Jika Harikawa menang, semua urusan dianggap selesai. Tapi jika kalah, ia harus membayar semua tuntutan itu. Tantangan pun diterima, dan duel sengit pun dimulai. Pada akhirnya, Kazumasa berhasil mengalahkan Harikawa. Dalam kondisi terpojok, Harikawa berjanji akan mencari uang untuk membayar tuntutan tersebut. Namun Kazumasa memberi keringanan. Ia tak lagi menuntut uang, asalkan Harikawa bersedia bekerja sama dan membantu mengembangkan bisnis Narkoboy Bakurakan di wilayahnya dan menyediakan pasukan untuk menyerang Kirihito. Dengan posisi yang terdesak, Harikawa pun terpaksa menerima tawaran itu. Kembali ke kedai barbeque. Saat semua pelanggan telah pulang, Tatsuya diminta untuk membeli stok makanan yang sudah habis. Dalam perjalanan, ia kembali bertemu dengan Kaname. Kaname kemudian mengajaknya pergi ke sebuah tempat bernama EV Bowling, sebuah lokasi yang cukup bersejarah di kawasan itu. Dulu EV Bowling pernah menjadi saksi bentrokan besar antara 4 geng besar. Dan setelah pertarungan itu berakhir, tempat tersebut juga menjadi lokasi penandatanganan perjanjian gencatan senjata. Sejak saat itu, semua geng sepakat menjadikan EV Bowling sebagai zona netral atau wilayah bebas perang, di mana tidak ada pertikaian yang boleh terjadi. Di dalam tempat itu terlihat Sawamura bersama Sogo yang sedang berusaha membujuk adik perempuannya agar segera meninggalkan lokasi. Tak lama kemudian, Kaname dan Tatsuya datang menghampiri mereka. Melihat gadis cantik di depan matanya, Tatsuya yang tidak bisa menahan diri langsung ikut campur dalam percakapan mereka. Kaname sempat memperingatkannya agar tidak ikut campur, namun Tatsuya malah merasa tersinggung dan membentaknya. Dari kejauhan, seorang pemuda bernama Keiji yang mengaku sebagai murid Kaname melihat kejadian itu dan langsung membentak Tatsuya agar bersikap sopan kepada wakil kaptennya. Perilaku Tatsuya yang sembrono dan penuh emosi itu menarik perhatian para pemimpin divisi geng di tempat tersebut. Mereka pun menghampiri Tatsuya dengan nada tinggi dan sikap kasar. Dan hal itu pun membuat suasana seketika menjadi tegang. Karena kesal, Tatsuya melampiaskan amarahnya dengan menonjok mesin slot, lalu membalas semua celotehan para pemimpin geng termasuk Kaname. Suasana semakin panas hingga akhirnya ketua geng, Achan, muncul di tempat itu. Namun karena sudah terlanjur emosi, Tatsuya malah menyambut kedatangan Achan dengan ejekan tajam dan sindiran menohok. Tak terima dihina, dengan tenang Achan memancing emosi Tatsuya. Tatsuya yang terpancing itu pun pada akhirnya melontarkan sebuah tantangan berkelahi kepada Achan. Hal itu jelas membuat suasana semakin riuh. Saat duel hampir dimulai, tiba-tiba Chihiro muncul di antara mereka, membuat keriuhan seketika terhenti. Tatsuya yang merasa urusannya diganggu langsung menegur Chihiro dengan nada keras, meminta agar ia tidak ikut campur dalam urusannya. Namun Achan yang sangat menghormati Chihiro itu pun langsung menganggap urusannya bersama Tatsuya sepenuhnya selesai. Setelah suasana tenang dan semua orang bubar, Tatsuya duduk di pojok ruangan dan bertanya kepada Kaname dengan nada penasaran, kenapa sebuah geng besar harus tunduk pada seorang wanita yang cuma bekerja paruh waktu. Kaname menatapnya sebentar lalu menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa dalam bentrokan besar antar geng beberapa waktu lalu, pimpinan geng Kirihito tewas. Dan orang itu adalah kakak dari Chihiro.
Sejak 6 bulan lalu Chihiro mulai bekerja di EV Bowling, bukan sekedar mencari nafkah, tapi untuk memastikan tidak ada lagi bentrokan antar geng di tempat itu, yang bisa saja menyebabkan perjanjian damai tercoreng. Karena alasan itulah, geng Kirihito berjanji tidak akan membiarkan siapapun membuat masalah dengan Chihiro. Esok paginya, saat Kaname dan Tatsuya sedang olahraga, Sugo menyampaikan informasi tentang Bakurakan yang semakin hari semakin brutal dan liar. Lebih lanjut, Sugo juga menjelaskan bahwa Bakurakan semakin jadi ancaman karena kejahatan yang dilakukannya. Mendengar hal itu, Kaname dan Tatsuya mulai melatih jurus andalan mereka. Pagi berikutnya, Kaname bersama ketua dan anggota gengnya mulai membahas kekuatan geng mereka untuk menghadapi Bakurakan. Bukan tanpa alasan, hal itu dilakukan karena Bakurakan sudah mulai bergerak masuk ke wilayah Kirihito dan menumbangkan beberapa anggotanya. Dan untuk mencegah Bakurakan meluaskan pasarnya, Kirihito berniat melakukan perlawanan. Di situasi lain di tempat yang sama, Tatsuya menghampiri Chihiro yang sedang mendoakan kakaknya. Dan di kesempatan itu, Chihiro menceritakan kesedihannya tentang kematian kakaknya. Kemudian Tatsuya menanggapi cerita itu dengan membenturkan kepalanya ke dinding seraya berjanji dia akan menjadi lebih kuat untuk memastikan tidak ada lagi bentrokan di lokasi itu. Namun bukan itu maksud yang ingin disampaikan oleh Chihiro. Dan saat Chihiro sedang mengobati luka di kepala Tatsuya, dia melihat Kazumasa memasuki ruangan di mana geng Kirihito berkumpul. Khawatir akan terjadi bentrok di antara mereka, Chihiro segera bergegas menuju lokasi. Dan benar saja, saat Chihiro dan Tatsuya tiba, suasana sudah tegang dan hampir pecah menjadi perkelahian. Chihiro dengan sinis memperingatkan Kazumasa agar tidak membuat keributan. Namun Kazumasa menolak untuk patuh. Dalam emosi, Chihiro menamparnya. Dan Kazumasa membalas hingga membuat Chihiro tersungkur ke lantai. Melihat hal itu, Tatsuya langsung maju untuk melindungi Chihiro, tapi Kenzo tiba-tiba menyerangnya. Pukulan keras dari Kenzo membuat kepala Tatsuya terluka parah hingga mengeluarkan banyak darah. Situasi kian memanas hingga akhirnya Achan turun tangan dan berhasil menghentikan serangan lanjutan terhadap Tatsuya. Pada kesempatan itu, Achan menegaskan bahwa ia tidak akan memberi ruang bagi kejahatan yang dilakukan oleh Bakurakan. Kazumasa menanggapi dengan sinis. Ia memperingatkan Kirihito untuk berhati-hati karena ia berniat memaksa memperluas bisnisnya ke wilayah Kirihito. Mendengar ancaman itu, Achan menatap Kazumasa dingin dan memperingatkannya dengan tegas. Jika berani menyentuh anggota Kirihito lagi, maka kematianlah yang akan menimpa Bakurakan. Keesokan paginya, Tatsuya kembali bekerja. Saat ia sibuk di dapur, bibinya memberitahu bahwa ada temannya bernama Achan yang datang berkunjung. Namun begitu Tatsuya menemuinya, percakapan mereka justru berubah menjadi perdebatan kecil. Di sisi lain, 3 orang pelanggan yang merasa terganggu dengan keributan itu meminta struk pembayaran sambil merundung Tatsuya dengan kata-kata meremehkan. Dari tempat duduknya, Achan memperhatikan kejadian itu dengan tenang. Begitu ketiga pelanggan yang sok jagoan itu keluar dari kedai, Achan ternyata sudah menunggu mereka. Dan Achan pun langsung memberikan sedikit pelajaran untuk mereka. Sore harinya saat Tatsuya selesai dengan pekerjaannya, dia dikagetkan dengan keberadaan Achan yang ternyata sedari tadi menunggunya keluar. Setelah itu, Achan mengajak Tatsuya keluar seraya mengajaknya masuk ke dalam bagian Kirihito. Namun Tatsuya yang masih dalam masa percobaan itu merasa tidak bisa langsung menjawab ajakan Achan itu. Di situasi lain, kelompok Bakurakan dan Neighborhood sedang menyusun rencana untuk melakukan penyerbuan langsung kepada geng Kirihito. Terlihat dalam pembahasan itu mereka ditemani oleh beberapa wanita yang salah satunya adalah adik perempuan Sawamura. Malam harinya, kelompok Kirihito termasuk Chihiro berkumpul dan makan di kedai bibinya Tatsuya sambil membahas strategi untuk melawan Bakurakan. Di sela-sela keseruan mereka, tiba-tiba si bibi berkata kepada Kaname agar dirinya tidak melibatkan Tatsuya dalam keributan atau perkelahian apapun. Si bibi akan merasa senang jika Kaname bisa membantu masa percobaan Tatsuya. Meski sedikit terhentak, Kaname berkata ke si bibi kalau dia tidak akan melibatkan Tatsuya dalam keributan apapun. Setelah semuanya selesai, saat hendak berpamitan, Kaname menasihati Tatsuya agar menjauh dari Kirihito dan Bakurakan.
Ia mengatakan hal itu karena tak ingin melihat Tatsuya kembali masuk penjara hanya gara-gara terlibat dalam perseteruan antara dua geng tersebut. Mendengar ucapan itu, Tatsuya langsung marah. Ia membalas dengan suara keras, mengatakan bahwa dirinya sudah ditandai oleh Bakurakan dan tidak mungkin ia tinggal diam sementara teman-temannya berada dalam bahaya. Namun dengan nada tegas, Kaname memperingatkannya sekali lagi. Ia berkata bahwa Tatsuya seharusnya lebih memikirkan paman dan bibinya, orang-orang yang telah menerimanya kembali daripada menuruti egonya untuk berkelahi. Perdebatan antara mereka pun berhenti ketika Chihiro keluar dari kedai. ちょっと何やってんの？かっこつけて人に説教垂れやがって。分かったよ。 Di sebuah pom bensin, Kaname dan Sugo yang sedang bersantai tiba-tiba didatangi oleh kelompok Bakurakan yang dipimpin oleh Kenzo. Dalam waktu bersamaan, markas Kirihito juga diserbu oleh kelompok lain. Sementara kedai milik bibi Tatsuya pun tak luput dari serangan. 3 penyerangan itu terjadi secara bersamaan, membuat situasi benar-benar kacau. Setiap pihak terpaksa bertarung di tempatnya masing-masing, tanpa bisa saling membantu satu sama lain. Bentrokan yang tak terhindarkan itu pun berlangsung dengan sangat sengit. Meskipun kelompok Kirihito berhasil memberikan perlawanan keras, beberapa pemimpin mereka mengalami luka serius. Yang paling parah adalah Kaname, yang harus terbaring koma akibat bentrokan tersebut. Dan parahnya lagi, seluruh perlawanan itu terjadi tanpa sepengetahuan sang ketua, Achan. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa markas dan anggotanya sedang diserang habis-habisan. Setelah semua saling berkomunikasi, para petinggi akhirnya berkumpul di sebuah rumah sakit. Dan tidak lama setelah itu, Tatsuya dengan luka yang masih basah dan langsung menanyakan keadaan teman-temannya, terutama Kaname. Di kesempatan itu, Keiji juga berkata bahwa bagaimana mungkin Kaname bisa kalah hanya karena melawan 25 orang. Dan ternyata saat menghadapi insiden itu, Kaname mengalami masalah di bahunya akibat perseteruannya dengan Tatsuya waktu di kedai. Saat Achan berencana menyerang balik Bakurakan seorang diri, Chihiro mencoba mencegahnya, namun Achan menolak untuk patuh. Tak lama kemudian, Ishido bersama beberapa polisi datang dan meminta mereka semua untuk ikut ke kantor polisi. Ketika Ishido memanggil Tatsuya agar ikut bersama yang lain, Achan tiba-tiba menghajar Tatsuya sambil berteriak bahwa Tatsuya bukan bagian dari Kirihito dan bukan siapa-siapa bagi mereka. Tatsuya yang terpukul secara emosional menatap tajam ke arah Achan, merasa tersinggung oleh ucapan itu. Namun dari tatapan mata Achan, Tatsuya perlahan menyadari bahwa kata-kata keras itu sebenarnya adalah cara Achan untuk melindunginya demi kebebasannya sendiri. Sementara itu, dalam perjalanan mengantar Chihiro pulang, Keiji tiba-tiba dicegat oleh Kenzo dan pasukannya. Keiji tidak berdaya untuk melawan, dan Chihiro pun diculik. Setelah semalaman di kantor polisi, Achan dan yang lain pun dibebaskan. Di kesempatan itu, Sugo menegur Sawamura atas munculnya Bakurakan di markas mereka. Dan dari penyelidikan terungkap bahwa Sawamura lah yang telah membocorkan lokasi markas Kirihito. Bukan tanpa alasan, dia terpaksa harus melakukannya karena demi keselamatan adik perempuannya. Setelah itu, kabar penculikan Chihiro tersebar ke seluruh anggota. Achan pun memutuskan untuk membalas perbuatan Bakurakan seorang diri. Namun para pimpinan lain menolak membiarkannya pergi sendirian dan memilih untuk berangkat bersama. Mendengar hal itu, Tatsuya pun memutuskan untuk bergabung, bukan hanya untuk membantu Kirihito, tapi juga untuk membalaskan dendam atas luka Kaname dan kehancuran kedai milik bibinya. アウトの入り口で Tanpa melibatkan banyak anggota, kelompok Kirihito berangkat ke markas Bakurakan hanya dengan 6 orang. Dengan tekad yang mereka bawa, mereka yakin bisa membalas dendam kelompok Bakurakan dengan mudah. Dan pertarungan pun dimulai. Jumlah pasukan Bakurakan yang begitu banyak membuat Achan dan kawan-kawan kewalahan menembus pertahanan luar markas.
Mereka terus berjuang, namun gerak mereka semakin terbatas oleh jumlah musuh yang tak sebanding. Di tengah kekacauan itu, Sawamura tiba-tiba muncul mengendarai sebuah van, menabrak barikade dan memberi jalan bagi Achan, Tatsuya, dan Nagashima untuk masuk lebih dalam ke markas Bakurakan, sementara anggota lain bertahan di luar untuk menahan pasukan musuh. Di lantai pertama, Achan dan Tatsuya dihadang oleh Kaji bersama anak buahnya. Melihat situasi itu, Nagashima maju dan meminta agar Achan serta Tatsuya menyerahkan urusan Kaji kepadanya. Ia bersumpah akan menahan mereka agar jalan ke atas tetap terbuka. Naik ke lantai berikutnya, Achan dan Tatsuya mendapati Chihiro terikat di tengah ruangan, dikelilingi oleh anggota Bakurakan yang dipimpin oleh Kenzo. Melihat hal itu, Tatsuya meminta Achan untuk segera menghadapi Kazumasa, sementara ia sendiri akan melawan Kenzo dan menyelamatkan Chihiro. Pertarungan besar pun pecah di seluruh lantai. Di lantai paling atas, Achan bertarung sengit melawan Kazumasa. Duel berlangsung brutal, namun pada akhirnya Achan berhasil mengalahkannya dengan mudah. Setelah itu, Achan segera turun untuk memeriksa keadaan Tatsuya dan Chihiro. Di sana ia mendapati Tatsuya telah berhasil menumbangkan Kenzo dan membebaskan Chihiro. Namun saat mereka bersiap meninggalkan tempat itu, Kazumasa yang ternyata belum benar-benar kalah muncul kembali, menodongkan pistol dan mengancam akan menghabisi semuanya. Ketegangan memuncak, hingga tiba-tiba Kenzo yang semula tergeletak bangkit dan menyerang Kazumasa dari belakang. Bukan tanpa alasan, hal itu ingin Kenzo lakukan sedari dulu, sebab dia sudah muak dengan kekerasan yang diterimanya dari Kazumasa. Dalam kejadian tak terduga itu, Kenzo justru membantu Achan dan memberitahu mereka jalan keluar. Meski masih ragu dan tidak sepenuhnya percaya, Achan pun menuruti arahannya. Sebelum pergi, Achan menuntut Kenzo menyerahkan video yang dijadikan alat pemerasan terhadap adik Sawamura. Setelah mendapatkannya, Achan langsung menghancurkan video itu dengan cara menembaknya menggunakan pistol milik Kazumasa yang terjatuh. Achan dan seluruh pimpinan Kirihito pun meninggalkan markas Bakurakan yang kini porak-poranda. Kemudian Kaname dikabarkan telah sadar dari komanya. Film pun selesai. Tamat. Pada akhirnya Tatsuya sadar, kekuatan bukan cuma soal siapa yang paling keras berkelahi, tapi siapa yang bisa tetap berdiri tanpa kehilangan arah. Achan ngasih pelajaran paling berharga. Kadang cara terbaik buat ngelindungin orang adalah dengan menjauh. Semua darah, semua luka, semua kehilangan cuma ninggalin satu hal, bahwa kekerasan gak pernah nyelesain apapun. Tapi dari situ, mereka belajar arti setia dan harga dari pengorbanan yang sesungguhnya. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan kali ini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.